Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Jadi hari ini akhirnya setelah bertahun-tahun kita tidak nge-vlog dan kemarin udah ada episode di Asian Red Dragon, kita jalan-jalan lagi. Ini kalau teman-teman tahu tempatnya udah nggak asing. Ini namanya, nah nggak ada namanya. Ini Canary Red. Nah tapi hari ini karena nggak ada orangnya, kita akan mengobrak-abrik ruangan ini sendiri dan kita akan nge-vlog sendiri, nggak ada yang jagain. Dan kita bakal ambil beberapa ikan dari sini. Jadi guys, ini setelah kita telah tadi kita masuk. Sebenarnya hari ini di sini begitu masuk ya kita disambut sama ikan yang gede banget. Ini kita bisa lihat ukurannya itu mungkin 60 cm ke atas. Dan untuk mencapai di ukuran segini ini nggak gampang. Nah ini tuh ikan indukannya dari Canary Red. Nah teman-teman wondering kan biasanya kalau misalnya ikan gede itu kepalanya bisa sendok nggak sih? Jawabannya agak susah. Jadi biasanya ikan yang udah gede itu kepalanya lebih ke arah bullet head begini. Ikan ini sangat spesial banget kalau teman-teman lihat, dayungnya panjang sekali dan ekornya juga sebenarnya ekornya bagus, kipas buka terus. Dan yang paling bagus, mental ikan ini udah stabil banget nih teman-teman. Saya pakai gantungan kucing mobil saya, dia udah responsif nih ikannya. Nih, mungkin dia kira makanan ini. Nah tuh, jadi tuh. Jadi ini hari ini adalah hunting pertama saya Akbar setelah mempunyai anak dan akhirnya saya bisa dapat satu ikan ya teman-teman. Ini bakal saya bawa pulang ke rumah dan nanti mungkin kita lihatlah apakah saya akan memelihara atau ada orang lain yang pingin pelihara ikan ini. Nah ikan ini tuh green base, kalau teman-teman lihat kepalanya hijau dan warnanya terang banget, stabilo. Jadi ini ikannya nanti kalau sudah jadi warnanya kemungkinan akan ngeblok, tapi ngebloknya bukan ngeblok yang full merah tutup semua, tapi lebih ke arah ada bercak-bercaknya gitu. Untuk mencapai ukuran seperti ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 5-6 tahun. Jadi teman-teman tahu kalau kita lagi kelas XL itu berat banget untuk mencapai ukuran seperti ini dan berat banget untuk mendapatkan yang sudah stabil gitu. Nah selanjutnya di sini ada Cana Barca. Ini juga sama aja galaknya. Nanti sekilas info saya akan update Cana Barca saya. Hasilnya tidak begitu memuaskan seperti ini. Kalau ini kan galak banget. Jadi Cana Barca yang dari nenek itu sepertinya tidak beradaptasi dan akhirnya berenangnya itu menjadi seperti lele. Nanti videonya saya ada. Nah akhirnya setelah dirawat beberapa minggu sudah lumayan baik, tapi belum sampai benar-benar baik. Jadi nanti kayak apa dan teman-teman juga bisa kasih saran. Nah, huntingan saya yang kedua hari ini saya akan membawa anakan Super Red Arowana. Anakannya itu seperti kurang lebih indukannya seperti ini ya. Jadi jantannya bagus-bagus. Dan ini anakannya panen tua, baru dipanen kemarin. 15 ekor saja. Yang bisa kita bedakan ya. Sorry ya saya lap ya. Yang bisa kita bedakan anakan Super Arowana yang bagus atau enggak tuh biasanya dari telurnya. Salah satu indikator ya. Jadi ini telurnya itu warnanya oranye banget, bener-bener oranye. Jadi pigmen warnanya itu bagus ya. Jadi kalau biasa yang pigmen warnanya kurang bagus, biasanya telurnya agak sedikit kekuningan. Jadi hari ini kita akan membawa ikan ini sebanyak 15 ekor aja. 15 ekor ini nanti kita akan ambil ketika sudah berenang. Nah ikan arowana ini buat teman-teman sekilas info, kalau misalnya baru dipanen, baru belajar berenang, harus diputar seperti ini. Kenapa? Supaya mempengaruhi, mensimulasi seperti kayak ada di mulut aslinya. Jadi kayak ikan arowana itu kan ada lidahnya. Jadi dia akan muter-muterin ikan di mulutnya. Nah, buat teman-teman yang tanya, ini tuh nanti bisa berenangnya kapan? Sekitar 2 minggu lagi. Nah, begitu dia bisa berenang, ukurannya kurang lebih akan mencapai seperti ini. Sekitar 10 cm. Nah, teman-teman mungkin di rumah wondering kenapa ini dikasih serabut-serabut seperti ini dan sampai ada yang nyangkut juga. Jadi ini sebenarnya adalah anakan crossback, bukan anakan super red. Nah,
Kenapa kalau crossback kita mesti kasih tempat persembunyian? Karena crossback itu anakannya karakternya lebih agresif daripada super red. Sehingga walaupun udah hidup dalam satu kandungan bersama-sama, tetap aja mereka masih berantem terus menerus gitu. Jadi kayak saking agresifnya kita harus kasih tempat untuk mereka berlindung, bahkan sampai ada yang dipisahin satu persatu gitu. Nah, ini yang paling menarik banget, bener-bener paling menarik dan highlight dari trip saya hari ini. Selain saya dapat ikan yang gede itu, sebenarnya adalah ini. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman saya jelasin, coba teman-teman tafsir ikan ini dan coba teman-teman komen di bawah kira-kira ini ikan jenis apa ya. Nah, oke, setelah teman-teman lihat dan mungkin teman-teman ada yang nebak, oh ini super red bang, oh ini golden red, oh ini pino, oh ini giardini ya. Semuanya sekarang akan saya jelasin. Jadi ikan ini adalah ikan arwana golden crossback. Jadi ikan golden crossback ini lebih umum berada di Malaysia ya jadinya. Dan ini gedenya itu bakal emas banget. Kenapa saya akhirnya beralih ke golden? Sebenarnya ada asal usulnya ini di sini. Jadi ceritanya ikan arwana ini adalah papa mamanya itu albino sama albino. Nah, ketika beranak muncullah si generasi ini. Nah, generasi ini berarti kita bisa sebut adalah arwana golden X-back yang ada keturunan het albino. Dengan artian kalau misalnya dia sudah besar, ada kemungkinan ketika dia beranak itu nanti bisa menghasilkan keturunan yang albino. Oleh sebab itu makanya saya mau coba ambil gitu. Nah, sekarang mungkin saya masih belum punya kolamnya, tapi kemungkinan kalau 2 tahun lagi atau 2,5 tahun lagi kan kemungkinan saya bisa punya kolam untuk melestarikan. Nah, saya berharap ikan-ikan ini masih hidup. Ini jumlahnya ada 10 ekor doang, 10 ekor saja, dan hari ini saya berkesempatan untuk mau mengambil 6 ekor gitu. Jadi teman-teman akan saya update terus karena ini anakannya awalnya juga bentukannya tidak seperti ini. Saya berharap, nggak tahu sih, berharap masih bisa ada mutasi waktu ukuran lebih besar. Cuman sekarang sih tampaknya ini masih kayak bener-bener golden crossback aja. Nanti dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan mungkin kita akan update ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke ruangan akuarium yang kita juga udah pernah ngevlog di sini. Dan akhirnya di sini hari ini saya berhasil hunting 2 ekor ikan aja. Nggak banyak, cuman 2. Jadi ikannya ukurannya udah 45 cm. Buat teman-teman lihat ini dayungnya panjang sekali, warnanya pun udah keluar ya. Jadi kelihatannya ikan ini sempat di tanning terus sempat berhenti. Ekornya pun juga bagus banget. Kita dapat 2 ekor nih hari ini di sini. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat stoknya, kalau belum laku nanti pasti kita kabarin. Nah, jadi ini indukannya yang saya ambil itu kebanyakan dayungnya panjang-panjang semua seperti ini gitu. Jadi anakannya juga setiap kali masuk terjadi perebutan yang sangat dahsyat ya teman-teman. Jadi kalau nanti tiba-tiba vlog ini lagi tayang, tiba-tiba ikannya semua udah nggak ada, ya mohon maaf gitu. Jadi buat teman-teman yang masih terlalu sulit untuk mendapatkan, mungkin bisa DM saya dan mungkin bisa lebih PO kali ya, bukan gimana ya? Ya bertanya-tanya dulu terus mungkin saya tandain gitu di Telegram. Nah, Telegram grupnya ada di sini. Semuanya udah pada join. Sekarang kita berada di 250 member, kayaknya hampir 300 ya. Di sana juga kadang-kadang ada seru-seruan bareng yang kita nggak mau sebutin di sini. Jadi teman-teman yang mau tinggal join banget aja, nggak dipungut biaya gitu. Nah, kita mau kembali lagi ke crossback tadi. Sedikit mau cerita lagi. Habis itu mungkin vlog kita akhiri. Nah, jadi ini video kolam crossback ini sebenarnya waktu kita ngevlog udah lama tuh udah ada, Note. Ada. Nah, nanti footage-nya akan saya kasih tunjuk kolamnya kayak apa. Nah, Dokter Kiki ini punya indukan mungkin kayaknya 9 ekor kalau nggak salah deh. 9 ekor crossback albino. Dan sebenarnya kalau misalnya albino di cross albino, kebiasaan besarnya itu jadinya albino lagi. Tapi kalau teman-teman inget vlog saya yang di Kulun, waktu kita panen silver albino dari kolam bersama Kang Irfan,
itu juga ada beberapa jadinya zonk. Nah, menurut teman-teman tuh gimana? Kayak apakah memang benar pasti albino sama albino itu bisa jadi albino? Tapi setahu saya kalau di biologi ya, di tempat biologi itu kalau nggak salah gen resesif sama gen ini, gen yang dominan bisa jadi setengah resesif setengah dominan. Nah, kalau resesif itu kayak albinonya, albino sama albino nanti jadinya resesif. Nah, kalau kayak gini hitungannya jadi setengah resesif setengah dominan dong, bener nggak? Setengah-setengah. Nah, nanti setengah-setengah digabung sama setengah-setengah itu, setahu saya anakannya setengah bakal jadi albino, setengah bakal jadi normal. Nah, teman-teman coba komen di bawah kira-kira kayak gimana. Nah, ini buat teman-teman, kasih lihat teman-teman kalau ini memang bener-beneran genetik yang head. Nanti saya akan kasih tunjuk cuplikan ketika Dokter Kiki panen. Udah gitu aja sih, sekian vlognya hari ini. Kita jalan-jalan singkat ke Bogor, kita masuk ke rumah orang dan kita serbu. Akhirnya kita bisa mendapatkan 1, 2, 3, ini 6 biji, 9, ini 14, 23 dan 24 ekor ikan. Jadi teman-teman kalau misalnya suka sama konten-konten ini, tolong di share, like, dan komen karena semua itu gratis. Bantu kami kreator-kreator arowana supaya kita masih terus bisa lanjut mengkontenkan dan mengedukasi kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Michael undur diri, dah.